Dah, dibuka. Sama jasa yang buka saya tadi. Oke, ada suara air nggak? Kedengeran nggak suaraku? Dengeran? Ada suara airnya nggak? Nggak ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok kami akan menjelaskan materi tentang divisi alga dan lumut. PPT ini disusun oleh saya, Sastirin Fadilah, dengan NIM 210105073. Ada Dea Putri Ananda 210105014. Yang ketiga ada Haldila Ika Puspita dengan NIM 210105073. 30. Yang keempat ada Iren Krisma Kusbretila dengan NIM 210105038. Yang terakhir ada Tri Raga Sakti dengan NIM 210105081. Next. Yang pertama, alga. Pengertian. Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Diambil dari Campbell 2003. Genus alga kebanyakan terdapat sebagai sel tunggal yang terbentuk bola batang, gada, dan kuparan. Alga ada yang bersel satu, contohnya Chlorococcus, dan ada juga yang berkoloni seperti Volvox dan juga berupa benang seperti Spirogyra, Oscillatoria, Faucheria, dan lain-lain. Alga yang berupa lembaran contohnya Ulva, Padina, Exlaminaria, dan lain-lain. Dan alga yang berupa rerumputan yaitu Chara, Nitella, Sargassum, dan lain-lain. Alga sebagai protista eukariotik yang lain mengandung nukleus yang dibatasi oleh membran. Benda-benda lain yang di dalamnya adalah pati dan butir-butir seperti pati, seperti tetesan minyak, dan vakuola. Setiap sel mengandung satu atau lebih kloroplas yang dapat berbentuk pita atau seperti cangkram-sakram disikrit satuan-satuan tersendiri. Sebagaimana yang terdapat pada tumbuhan hijau, di dalam matriks kloroplas dapat gelembung-gelembung pipi bermembran yang dinamakan tilakoid. Membran tilakoid berisikan klorofil dan pigmen-pigmen pelengkap yang merupakan suatu reaksi cahaya pada fotosintesis. Diambil dari Peltzar dan Chan 2005. Lanjut, silakan. Pasti. Oke, saya lanjutkan. Morfologi. Morfologi alga menurut sebagian para ahli botani memasukkan alga ini ke dalam tumbuh-tumbuhan, ke dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Dan secara morfologi tubuh alga tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati seperti layaknya tumbuhan tingkat tinggi, tetapi hanya menyerupai saja bagian-bagian tersebut karena alga hanyalah berbentuk talus berlaka dan dimasukkan ke dalam tumbuhan tingkat rendah. Tubuhnya tersusun dari banyak sel. Di dalam sel tubuhnya terdapat pigmen penyerap cahaya yang berupa kloroplas atau kromatomer, bersifat autotrof yang dapat menghasilkan zat organik dan oksigen melalui proses fotosintesis, dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Untuk dapat tumbuh bagi alga yang berukuran besar atau makroalga memerlukan substrat untuk tempat menempel atau hidup. Alga epifit pada benda-benda lain seperti batu berpasir, tanah berpasir, kayu, cangkang moluska, dan epifit pada tumbuhan lainnya atau alga jenis yang lainnya. Menurut Pumampung tahun 1984, alga yang berukuran kecil atau mikro
hidup melayang atau menempati kolom-kolom air yang ada di perairan disebut fitoplankton. Bentuknya bervariasi, satu sel atau koloni, atau diatom, dinoflagellatan, dan lain-lainnya. Next, klasifikasi. Klasifikasi alga laut makro. Alga menurut Davis tahun 1981 terdiri dari 3 divisio, yaitu Rhodophyta alga merah, Phaeophyta alga coklat, dan Chlorophyta alga hijau. Maaf, ada telepon. Sedangkan menurut Van den Broek tahun 1995, makroalga terdiri juga atas 3 divisio, yaitu divisio Chlorophyta alga hijau, Rhodophyta alga merah, dan Heterophyta alga coklat. Nama division alga coklat dari ketiga penulis berbeda. Ternyata dengan berkembangnya ilmu taksonomi, maka banyak para ahli mengelompokkan alga pada tingkat divisio yang sama namanya, tetapi ada yang berbeda. Begitu juga ada yang mengelompokkan Chlorophyceae, Rhodophyceae, dan Phaeophyceae ke dalam kelas, tetapi yang lain memasukkannya ke tingkat taksa yang lebih tinggi sedikit, yaitu subfilum atau division. Memang taksonomi alga ini masih sulit dasar pengelompokannya menurut kata beberapa ahli alga. Hal ini menurut DWD dan Klinger tahun 1984. Next. Divisio. Alga terdiri atas 8 divisio dan tersebar dalam 16 kelas dengan sejumlah ordo, famili, genus, dan spesies. Pembagian klasifikasi di tingkat divisio menurut C 1986 adalah sebagai berikut. Divisio Cyanophyta atau Cyanobacteria atau blue-green algae, kelas Cyanophyta, divisio Prochlorophyta, kelas Prochlorophyceae, divisio Chlorophyta atau green alga, kelas dengan kelas Prasinophyceae atau kelas Micromonadophyceae, atau kelas Chlorophyceae, kelas Chlorophyceae, kelas Pulcrophyceae, kelas Pleurastrophyceae, divisio Chrysophyta dengan kelas Chrysophyceae atau golden brown algae, kelas Primnesiophyceae atau Haplophyceae dengan kelas Ribophyceae atau Xanthophyceae, atau dengan nama lain yellow green algae dengan kelas Eustigmatophyceae, kelas Rapidophyceae atau dengan kelas Chloromonadophyceae, kelas Bacillophyceae atau Diatomophyceae atau diatom, kelas Paesophyceae atau Fucophyceae atau brown algae. Divisio Rhodophyta atau red algae, kelas dengan kelas Rhodophyceae, subkelas Florideophyceae dengan subkelas Bangiophysidae, divisio Pyrophyta atau Pyrophyta atau juga Dinophyta dengan Dinoflagellates dengan kelas Dinophyceae, divisio Cryptophyta atau dengan Cryptomonad dengan kelas Cryptophyceae, dan yang terakhir divisi Euglenophyta atau Euglenoids
dengan kelas Euglenopisae. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Iren. Baik, reproduksi dan siklus hidup. Yang pertama, reproduksi adalah perkembangbiakan dari suatu organisme menjadi organisme yang baru. Reproduksi adalah salah satu strategi untuk mempertahankan keberadaan populasinya di alam agar tidak punah karena predasi, kompetisi, hama, dan penyakit, dan agin. Dikutip dari Kimball 1992. Ada dua cara reproduksi, yaitu cara aseksual dan seksual, yang amat berbeda antara cara yang satu dengan yang lain. Pada alga juga berlaku kedua macam cara reproduksi tersebut, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual yaitu di mana suatu organisme baru dihasilkan dari induk tunggal tanpa adanya pelebaran sel kelamin jantan dan betina. Reproduksi aseksual dapat terjadi dengan cara pembelahan sel, fragmentasi, dan spora. Pembelahan sel cara biner untuk jenis alga uniseluler dari satu sel menjadi dua sel. Pada reproduksi aseksual individu, baru yang dihasilkan adalah sama persis dengan induknya. Pada makroalga, lebih khusus pada alga merah, Gracilaria sp, tetraspora yang dihasilkan oleh alga tetrasporae akan mengalami meiosis terlebih dahulu sehingga terjadi reproduksi jumlah kromosom terbagi yang jadinya diploid menjadi haploid. Spora ini akan tumbuh menjadi individu yang baru, yaitu alga gametopet jantan dan betina yang haploid dan hidup bebas di alam. Dan sedangkan reproduksi seksual terjadi karena adanya penyatuan gamet jantan dan betina. Gamet mungkin identik dalam bentuk dan ukuran atau isogami dan heterogami yang berbeda. Beberapa bentuk sederhana alga seperti Spirogyra bereproduksi dengan metode konjugasi reproduksi seksual. Dalam proses konjugasi, dua untai berserabut atau dua organisme dari bahan jenis alga yang sama pertukaran genetik melalui tabung konjungsi. Antara dua untai, salah satu bertindak sebagai donor dan lain berfungsi sebagai penerima. Setelah bertukar materi genetik, dua alur terpisah dari satu sama lain. Penerima kemudian dapat menimbulkan organisme diploid. Proses reproduksi secara seksual pada alga yang lebih maju lagi jaringan reproduksinya. Dimulai ketika alga gametofit jantan dan gametofit betina dewasa menghasilkan gamet haploid melalui pembelahan sel mitosis, kemudian melebur menjadi satu atau fertilisasi untuk membentuk zigot diploid yang berkembang menjadi tumbuhan sporozoid dan tetrasporoid. Next. Lalu ada alga hijau. Alga hijau adalah kelompok alga yang paling maju dan memiliki banyak sifat-sifat tanaman tingkat tinggi. Kelompok ini adalah organisme prokariotik dan memiliki struktur-struktur sel khusus yang dimiliki sebagian besar alga. Mereka memiliki kloroplas, DNA-nya berada dalam sebuah nukleus, dan beberapa jenisnya memiliki flagela. Dinding sel alga hijau sebagian besar berupa selulosa, meskipun ada beberapa yang tidak mempunyai dinding sel. Mereka mempunyai klorofil A dan beberapa karotenoid, dan biasanya mereka berwarna hijau rumput. Pada satu kondisi, budidaya menjadi padat dan cahaya terbatas. Sel akan memproduksi lebih banyak klorofil dan menjadi hijau gelap. Kebanyakan alga hijau menyimpan zat tepung sebagai cadangan makanan, meskipun ada di antaranya menyimpan minyak dan lemak. Pada umumnya, unisel merupakan sumber makanan di dalam budidaya
dan filamen. Filamen merupakan organisme penggunaan. Dikutip dari Aryani 2015. Next. Yang kedua ada lumut. Next. Pengertian dari lumut. Lumut diambil dari bahasa Yunani yang berarti probiotia. Adalah sebuah divisi tanaman yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, atau dapat tidak tampak dengan bantuan lensa. Dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang lebih dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut terbesar hampir di seluruh belahan dunia, terkecuali di dalam laut. Lumut atau biopita memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan ganggang hijau dan diprediksikan keduanya memiliki hubungan filogeni yang dekat. Probiotia merupakan bagian dasar dari pepohonan filogenik untuk tumbuhan yang ada di wilayah daratan dan struktur tumbuhan yang dengan fase gametofit dan sporofit yang berumur pendek. Bryophytia memiliki tahapan seksual atau gametofit. Pada siklus hidupnya, dalam tahapan sporofit dengan organ penghasil spora atau sporagium yang biasanya akan menjadi parasit pada bagian gametofitnya. Spora yang ada di dalam sporagium akan dikeluarkan ke udara setelah matang. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Monografi. Lumut tanduk atau Chatoceratopsida bentuknya seperti talus, namun sporofit berupa kapsul memanjang. Memiliki hanya satu kloroplas. Teksnya Anthoceros sp. Kedua, lumut hati atau Hepaticopsida. Bentuknya talus, Trichia nutans, Marchantia, dan Luna atau Uria. Terdapat gemakap, mangkuk kecil berisi kumpulan lumut kecil, reproduksi aseksual. Sporangium ada di bawah Archegonium. Gametofit lumut memperbanyak diri dengan fragmentasi. 3. Lumut daun atau Bryopsida. Merupakan lumut sejati, bentuknya kecil dengan akar atau rhizoid, batang dan daun. Hidupnya berkelompok, Phagenum polytrichum 12, sporofit terdiri dari kapsul dan seta atau tangkai. Next. Lumut tanduk. Klasifikasi lumut tanduk. Dengan Regnum plantae, division Anthoceratophyta, kelas Anthoceratopsida, ordo Anthoceratopsida, famili Anthoceratopsidae, genus Anthoceratopsida, spesies Anthoceratopsida sp. Lumut hati. Klasifikasi lumut hati dengan Regnum plantae, division Hepaticophyta, kelas Hepaticosida, ordo Hepaticoceales, famili Hepaticoceae, genus Hepaticopsida dengan spesies Hepaticopsida sp. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Yekti. Klasifikasi lumut daun. Bryopsida yaitu kelas Mutsi, Regnum plantae, division Bryophyta, ordo Bryoceales, famili
Bryopsida, genus Bryopsida, spesies Bryopsida sp. Terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.